Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Silahkan kalian buka halaman 32. Pada bab 1, kalian telah mempelajari tentang teks berita. Tentunya, pada berita itu, kalian akan menemukan jenis-jenis iklan atau beberapa iklan yang ditampilkan. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang iklan, slogan, poster, strukturnya, dan juga kaidah kebahasaannya. Iklan merupakan teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ditinjau dari isinya, suatu iklan itu harus objektif dan jujur, jadi jangan mengada-ngada. Kemudian bahasanya juga harus menarik, singkat dan jelas, dan tidak bertentangan dengan syarat. Jika ditinjau dari bahasanya, iklan itu harus mudah dipahami. Jangan bertele-tele, kemudian mudah diingat juga. Persuasif atau mengajak dan menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas. Fungsi iklan ada dua, yaitu fungsi informasional dan fungsi transformasional. Fungsi informasional itu iklan itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang akan mereka peroleh ketika membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, jika fungsi transformasional adalah iklan itu berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teknik-teknik mencapai sukses. Selanjutnya, unsur-unsur pembentuk iklan. Ada beberapa unsur pembentuk iklan. Yang pertama yaitu sumber. Artinya, sumber itu pemasang iklan atau orang yang berinisiatif dan menyandang dananya dari pemasangan iklan tersebut. Kemudian, unsur yang kedua itu pesan. Artinya, informasi yang disampaikan. Yang ketiga, unsurnya itu adalah media. Artinya, sarana yang digunakan. Selanjutnya, unsur penerima. Maksudnya adalah sasaran atau objek iklan. Unsur selanjutnya yaitu efek. Artinya, perubahan yang terjadi pada penerima setelah dia melihat iklan tersebut. Jadi, misalnya ada perubahan yang terjadi, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, atau kebiasaan dari si penerima tersebut. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik itu yaitu tanggapan, reaksi, atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan melihat iklan tersebut, akhirnya si penerima atau orang tersebut akan membeli produk yang ditawarkan atau menolak pesan yang terdapat di dalam iklan tersebut. Selanjutnya, pola penyajian iklan. Ada iklan media cetak, ada juga iklan elektronik. Iklan media cetak ada yang disebut dengan iklan baris. Maksud iklan media cetak itu jadi si iklan tersebut dipublikasikan melalui media cetak, misalnya koran, majalah, seperti itu. Nah,
Ada jenis-jenisnya. Yang pertama iklan baris, yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Tidak ada gambar, tidak mengalami penyingkatan, teks mengalami penyingkatan, dan dimanfaatkan oleh perorangan atau perusahaan kecil. Ini contohnya. Jadi, di dalam teks iklan baris itu tidak ada sama sekali gambar dan penulisannya pun disingkat-singkat, misalnya jual RMH rumah. RMH itu rumah, semi villa, LS itu luas, ya, seperti itu. Jadi tulisannya itu disingkat-singkat, kata-katanya itu disingkat-singkat. Nah, kemudian iklan media cetak selanjutnya ada yang disebut iklan kolom, yaitu iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom, ukurannya besar dan menyertakan gambar. Namun, gambar di sini opsional, boleh menyertakan gambar, boleh juga tidak. Ini adalah contohnya. Iklan selanjutnya yaitu iklan elektronik. Ada iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Iklan radio mengandalkan efek suara, iklan televisi mengandung unsur gambar, suara, dan gerak, dan iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Kalau bagi kalian yang sering ke bioskop pasti tahu iklan apa yang sering muncul di iklan film. Selanjutnya, iklan berdasarkan isinya. Ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran atau komersial. Nah, ini ada beberapa contoh iklan kolom, iklan baris, dan juga iklan pemberitahuan. Coba menurut kalian ini termasuk iklan apa? Iya, ini adalah iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, ini iklan apa? Iya, betul. Ini adalah iklan pemberitahuan. Ini iklan apa? Ini iklan penawaran atau komersial. Selanjutnya, ini adalah iklan pemberitahuan. Selanjutnya, ini adalah iklan layanan masyarakat. Terakhir, ini adalah iklan ini adalah iklan penawaran atau komersial. Jenisnya apa? Produknya apa? Di sini iklan penawarannya berupa jasa. Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Ada iklan penawaran, ada iklan pengumuman. Iklan pengumuman dan iklan pemberitahuan sama ya. Selanjutnya ada slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Kalimat slogan biasanya singkat dan penuh makna. Sering juga mungkin di antara kalian ada yang menyebutnya sebagai semboyan, ya, atau slogan itu biasanya berupa kata-kata mutiara. Di sini ada beberapa contoh. Tiada hari tanpa prestasi, jagalah sehatmu sebelum sakitmu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, budayaku, budayamu, budaya kita semua. Nah, dari beberapa contoh tersebut, pasti
kata-kata itu atau kalimat itu mempunyai makna tersendiri. Jadi di dalam slogan itu lebih memperhatikan maknanya dan juga keindahan katanya. Misalnya diksinya pun tidak sembarangan, tiada hari tanpa prestasi. Rimanya diperhatikan, ya. Jagalah sehatmu sebelum sakitmu, ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh slogan. Selanjutnya, poster. Poster merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar. Menurut KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di Menurut KBBI, poster merupakan plakat yang dipasang di tempat umum, biasanya berupa pengumuman atau iklan dengan dan tulisan gambar yang mencolok. Jadi, poster itu lebih banyak atau yang mendominasinya itu adalah gambar. Pemasangan poster biasanya di tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Ditempelkan di dinding atau di tembok, dipasang di pinggir-pinggir jalan. Ini ada beberapa contoh poster. Selanjutnya, tujuan pemasangan poster yaitu agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui oleh umum. Bahasa poster itu harus singkat, jelas, efektif, mudah dimengerti, dan menarik perhatian pembaca. Syarat pembuatan poster, ukurannya disesuaikan dengan target pembaca. Misalnya jarak 7 sampai 10 meter, jadi tidak terlalu kecil, ya. Kemudian dikombinasikan dalam bentuk gambar, dipasang di tempat strategis, dan penggunaan huruf besar juga jelas dibaca. Nah, jadi setelah tadi kita membahas tentang iklan, slogan, dan poster, perbedaannya itu apa sih? Nah, perbedaannya itu coba kita lihat. Perbedaannya bisa kalian lihat dari unsur-unsurnya. Dari tabel ini jelas bahwa iklan menggunakan gambar, kata-kata, gerak, dan suara, sedangkan slogan menggunakan kata-kata dan suara. Dan poster itu menggunakan gambar dan kata-kata. Lalu bagaimana jika ada slogan yang menggunakan gambar? Nah, biasanya kalau slogan yang menggunakan gambar itu gambarnya hanya sedikit atau kecil, jadi tidak mendominasi, ya. Selanjutnya, struktur iklan, slogan, dan poster. Iklan strukturnya itu judul, nama produk, dan penjelasan atau deskripsi produk. Lalu poster strukturnya itu ada gambar dan kalimat singkat. Sedangkan slogan strukturnya itu ada kalimat dan juga gambar, namun gambarnya tidak terlalu besar. Contohnya, ini adalah sebuah iklan. Iklan apa ini? Ini adalah iklan komersial, ya. Nah, iklan ini strukturnya apa saja? Tadi ada judul, kemudian ada apa lagi? Nah, coba kita bahas. Iklan itu tadi strukturnya ada judul, nama produk, dan penjelasan atau deskripsi produknya. Di sini ada tidak judulnya. Judulnya itu ini adalah selera rasa praktis dan sehat. Kemudian nama produknya apa? Nah, di sini ada menunya, ayam bakar
kalasan, ayam bakar bumbu Bali, dan sebagainya. Kemudian penjelasannya mana? Di sini penjelasannya bukan berupa deskripsi produk, melainkan dia lebih ke mengajak mengapa harus beli makanan di selera rasa. Ya, di situ ada menyediakan makanan siap masak, tidak membutuhkan waktu lama, dan sebagainya. Selanjutnya, kebahasaan, unsur kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan, slogan, dan poster menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat ajakan. Namun, di antara kalian masih sering banyak yang tertukar antara kalimat ajakan dengan kalimat perintah. Nah, di sini ada contohnya. Ada 4 kalimat. Kalimat pertama, buang sampah pada tempatnya. Kalimat kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat ketiga, olahraga yang teratur. Kalimat keempat, ayo berolahraga dengan teratur. Nah, coba mana yang kalimat persuasif atau ajakan, mana yang kalimat perintah. Nah, kalimat persuasif itu ada di kalimat nomor 2 dan 4. Sedangkan kalimat perintah ada di nomor 1 dan 3. Kenapa seperti itu? Coba lihat kalimat nomor 2 dan nomor 4 itu sifatnya mengajak, bukan menyuruh, ya. Buanglah sampah, ayo berolahraga, itu mengajak. Sedangkan kalimat perintah ada di nomor 1 dan nomor 3, ya. Biasanya yang membedakannya kalau kalimat persuasif itu ada partikel lahnya atau ada kata-kata mengajaknya. Misalnya ayo, mari, dan sebagainya. Ya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu terdapat kalimat fakta dan opini. Biasanya sering sekali di dalam iklan, slogan, ataupun poster ada kalimat fakta dan opininya. Apa yang membedakan fakta dan opini? Kalian sudah mengetahui perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu nyata, kalau opini itu pendapat. Contoh, harganya murah. Kalimat kedua, harganya hanya Rp2.000. Mana yang kalimat fakta, mana yang opini? Ya, kalimat yang pertama itu adalah opini. Kenapa opini? Karena belum tentu bagi semua orang itu harganya murah. Ya. Kemudian kalimat yang kedua itu fakta. Ya, karena ya memang harganya hanya 2.000, jelas, ya. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang ketiga yaitu bahasanya singkat, jelas, padat, dan informatif. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham materinya. Apabila ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan, boleh di komentar atau di grup WA, ya. Baik, untuk kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.